Assalamualaikum. Kenapa itu mega gasing jadi? Alhamdulillah. Kalau harus senang babatu antot tua kini. Iya, wah Yang mencini-cini ke benih balak tua yang naik. Iya. Kami ke sini, anu paralu mau dibajiki. Paralu ya, karena pernah bosen, baru bosen, namanya. Iya, Mika. Balak Jambua bagian daripada sebuah kawasan yang namanya Kerajaan Buluk Tanah di masa lalu, yang kurang lebih arsitekturnya ini sudah berusia 400 tahun atau 4 abad. Bisa kita lihat dari dia punya sambungan-sambungan struktur, kemudian sambungan-sambungan detail-detail lain. Kita bisa menelusuri, mengeksplorasi waktu asal-usul daripada bangunan itu sendiri. Di situ ada pengetahuan, atapnya dari bambu. Kalau bambunya biasa kita menghadap ke atas, ini terbalik. Kalau rumah Toraja punggungnya. Jadi ini keunikan, tidak ada atap begitu yang di Sulawesi Selatan itu atap rumah semacam bala jambua ini. Bala rumah, jambu itu buah nangka. Denah dari rumah itu hampir segi 4. Ya, berbeda dengan rumah-rumah tradisional Bugis Makassar yang 4 persegi panjang ke belakang ya. Anjok pasulapada. Angin, ini buta, jagam pipi. Inilah jari falsafah orang Buluk Tanah diwujudkan atau napariki balak. Kenapa nak manjo nasabannya adalah tampakna cuma buta ya. Khususnya ini akan mantan di balan untuk ambangi kata lasana. Kenapa nak dalian rai, nasabah itu juga mengandung pada prinsip dalik mari talasaka, di mana orang Buluk Tanah di sini meyakini bahwa sumber kehidupan itu salah satunya itu berasal dari matahari, di mana anjual loa raya mumbah nasukru hilau. Secara arsitektural bisa dikatakan seiring sejalan dengan arsitektural rumah Bugis Makassar. Secara vertikal memiliki pola hubungan ruang ada 4 kaki, kemudian badan. Kemudian di atap itu, di kepala, ada 2 ruang vertikal. Pertama untuk menyimpan gabah padi ataupun jagung. Dan ada lagi satu di paling atas, yakni pamuakang, untuk pelaksanaan ritual adat. Arsitektur Nusantara memang sudah memiliki fungsi kosmologis ya, di mana ada dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Ini yang menjadi kelasiman di arsitektur tradisional secara umum di Nusantara yang kita kenal selama ini. Mulai dari kiri ke kanan ini, 1, 2, 3, 4 ini. Anne rina benting barisik di dalikan. Anne benting anne untuk kakasakkan nyawang ngangin nau. Pernah dicoba digali 3 meter, itu tidak diketemukan, ujungnya hanya ditutup kembali. Ini namanya tarambang. Fungsinya untuk mengikat, kemudian palangga, patokdo. Selain palangga lompo rinanne, ini 1, 2, 3, 4 palangga lompo. Ini rati ya, yang mengikat papan di tempat amakuan ne, pamakuanan ne di papanga, anne arena palangga cakdi. Jadi salulat tadi. Salung bagian, ini bagian yang paling di belakang. Kemudian anne bagian di tengah. Jadi anne bagian di dalikan dua. Ini ukirana jari pematei maniri baungan sialona atau barisi baungan sialona. Artinya barisi anen takle bentenga pertama ini baung. Maka ane harus ki amente memang anjol loa. Dilata ini atau pada sireng ini terbagi jadi 3 bagian. Yang di depan ini fungsinya adalah untuk menerima tamu, kemudian bermusyawarah. Bagian kedua ini dibatasi oleh sangkala atau pembatas. Ini adalah area khusus untuk keluarga terdekat atau orang dalam dari Bala Jambua ini. Kemudian yang paling di belakang ini adalah tempat untuk beristirahat atau orang Buluk Tanah itu sebutnya bilik. Bilik itu kamar.
dua ini terambang. Kemudian yang ujung sana, yang ujung kanan, kemudian yang ujung kiri ini yang saya tidak kelihatan. Itu namanya lilikan atau panjaktala. Ini namanya samang. Ya, ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan rumah ini untuk bagian atasnya dan untuk mengikat seluruh komponen dari ini. Nah, dan ini namanya pedongkok. Mereka tidak mau merubah ganti kayunya dari kayu bacan atau kayu jati, tapi tetap mempertahankan kayu nangka. Jadi mereka mempertahankan pengetahuan dari warisan nenek moyangnya, karena kayu nangka itu adalah lembek, gampang diserut, diperhalus atau dibengkokin. Tapi di atas rumahnya itu ada yang memang antero dia punya batang, tidak dibentuk segi empat atau kayak balok, tapi dibiarin saja bentuk bulat sebagai penampang dari kamar. Jadi sebagai tiang pengikat dari tiang kamar itu sendiri. Sistem sambungan struktur pada balak jambua, dia menganut sistem roll. Sistem roll ini adalah bagaimana dia bisa duduk bebas, bersahabat dengan alam, karena berada pada puncak sebuah bukit, maka di sana itu tentu akan banyak angin. Fungsi join atau pertemuan struktur itu adalah roll, di mana setiap sambungan dia bekerja bisa menerima beban dengan cara lebih fleksibel dibanding dengan sambungan-sambungan menggunakan paku ataupun baja. Dia berdiri bebas, strukturnya goyang juga, tetapi tidak akan terhempas apabila ada gaya uplift atau gaya dari bawah ke atas, angin lembah begitu ya. Karena di sana anginnya sangat kencang apabila menerpa kawasan situ. Di sinilah salah satu kearifan lokal bahwa mereka sudah memikirkan jauh sebelumnya untuk bersahabat dengan alam dengan sistem sambungan-sambungan yang lebih fleksibel, tidak kaku. Kekurangannya adalah ketika parak terisi penuh atau overload, mungkin overkapasitas, menyebabkan balak jambua mengalami deflaksi ke depan. Di tahun 2022 kami masih mendapat bahwa balak jambua maupun balak lompok itu ditopang. Hampir semua rumah panggung yang ada di sekitar Bulut Tane ini atau di sekitarnya ini itu mempunyai bangunan yang seperti Tonir dan Lekana, yang dimana balak jambua ini itu punya juga yang namanya paladang atau dego-dego. Ada bahasa orang Bulut Tane sih karena pun roangin atau mencari angin. Dego-dego atau paladang itu dijadikan sebagai tempat untuk menikmati suasana di sekitar rumah. Dan terkhusus kepada tamu atau orang yang mau naik ke rumah ini atau pendatang, itu biasanya tempat ini dijadikan sebagai tempat istirahat atau pemari-marian sebelum tuan rumah atau patana balak ini itu mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah ini. Selalu begitu. Lalang kita aja. Lalang kita cerita banyak. Lalang kita bala. Assalamualaikum. Dalam bahasa orang Bulut Tani ini namanya parah, berfungsi sebagai penambungan pare atau lumbung padi. Padi yang ada di sini ini bukan hanya milik orang yang tinggal di sini atau keluarga yang tinggal di sini, tapi bisa diisi oleh masyarakat Bulut Tanah, terkhusus kerabat dekat dari orang yang berada di balak jambu ini. Secara konstruksi ada tiang untuk lantai 3 ini atau lantai makatan luarnya. Ini untuk menopang satu lagi lantai di atas yang namanya pemekang. Saat ini digaukan prosesi-prosesi adat atau niat ritual tu batu tumai untuk apakah dia nasar atau niat tinjakna. Saat ini tawa muak karena ini arena pemekang. Inilah tingkatan yang paling di atas. Ini yang ini nakala tawa anron pare uru bunga sana pare atau anrona parea apa rin anron parea nakala tawa pare uhe anjo raukang yang
at rapo ase. Yaminne naik kamay na biasa na buti. Pagkatulong din na taala, pasabi, kanamat nasanga, reolo, antalasi, tubulut tanaynya. Yaminne, ini kana, andong pare, arin na to pare uhe. Jadi romang ada ka nilamungi bulo di tumakbut kaya rini bulutana kagunaanna untuk punna lamajiki ki bala terkhusus punna la jaton nyambi papat tongko arin na cipe terus ratiangan na di kana buhungan kemudian niat di kana pamuhung batuan lanjo saling mendukung ini naik ricappa ka nampa niat naung an rakai ni kana rakka-rakka njo yang bentuknya bersilangan anjo punya bahasa anjo si pasang laki ada perempuan tujuannya apa kalebala kan nih ditompok na niat anu cidu naik atau niat anu cepat naik na rakai naung pamuhung nasaba niat na langi yang namanya keluarga atau sekre pemanakan amantan di lalana aneh ikanai bala. Atap yang curam di Balak Jambua ya itu berfungsi untuk mengalirkan air dengan baik. Ya, yang satu kearifan lokal di sana bahwa sistem ataupun material daripada rumah Balak Jambua itu terbuat dari bambu yang dibalik. Jadi bagian bambu yang bagian dalam itu justru menghadap ke langit, dia menerima beban panas maupun hujan, sementara bagian licin atau bagian sisi luar daripada bambu itu ditakik, kemudian ditempatkan struktur pengait yang merupakan kearifan lokal daripada atap Balak Jambua itu. Punna tena nani pasusuntal ini sangat rawan untuk bocor, tapi punna tekniknya atau tata carana sesuai dengan tutur loa anne tidak akan tembus atau tina lakulin narusut nanti ni ka tembus nasaba punna niat lepas reni an antarai punna niat lepas reni an antarai jadi bosia punna turun ini tak simbungi tina na langsung acecor nang kamanja punna cipe jadi punna ketika tak simbungi ini saling mendukung saling menopang untuk antarai jo punna lepas kiri lapisi rawangan an antarai karena dia sifatnya merembes je atau lolo jinam jadi dia singin nolo nang kamanja itu sambung menyambung sampai ke ujung. Untuk mengantisipasi cuaca dingin yang ada di Malino, mereka dengan sangat kearifan lokal menjaga hutan adat di sana. Ketika ada angin lembah yang terjadi, upaya untuk menahan daripada angin lembah itu adalah hutan sebelum menerpa daripada rumah adat Balak Jambua maupun Balak Lompoa. Rumah Balak Jambua itu dilapisi oleh dinding kayu, dinding papan yang masif ya. Sebenarnya ini juga mohon maaf, ini pengaruh dari Belanda ya. Dahulu sebenarnya itu adalah bambu tata ya. Tetapi ini sudah masuk pengaruh Belanda di mana papan-papan itu disusun sedemikian rupa untuk membentuk sebuah bidang dinding, diletakkan jendela. Kemudian untuk menahan beban angin yang ada. Itulah juga untuk membuat kita merasa hangat di dalam rumah meskipun cuaca dingin di Malino. Memang perlu bicara dari baju yang mana akan ketika mana Bapak nama you? Baik. Apa tu ni jamu-jamu? Kapala, baik. Ini cipe ka di bali ka ini me ko pikirin na lante kaman ne luadi ka. Kalau tama ki bosia mo ni kapan na. Yan ni lerus sini yan sudah lagi pega. Panyo lagi na.
Pun nasuk lagi anak jan nene tahu nggak tinan dulu jan aku nganu di balik mungkin nene aku pikir ya kun nanti nama kini generasi tamamu naun kira-kira nani lampar kain ne bala kan ni romba tua. Tika mga kabarat nanti may do. Alhamdulillah. Oh berarti ni mau kabaran nanti kok duduk kapalan ni mau kabaran yang kualannya pemerintah betul lambajiki kayak mentu nek ke kumina saya betul lo kita hentaya. Kau kabar ke na niat mo ya kan nawam di tajan-tajan ini dari waktu kau kau ini. Alhamdulillah. Kanjeng jo para lu apa ni rangin jo. Kini mereka romba tu mami bala. Kag pangisen tamin tu pole de balik ruang kepala ya ne reolo kan 7 bala. Ne 7 bala dalen rai kan ne nanya tamun tu kan ne bala lumpua, henrin ni bala janang, bat liam bala lasa, nanya nama bala jambu, bala tinggian ne lalan di lapangan kama-kamayan ne, bala milla ne bala bararo henrin ni. Sabut nan jo bala ka reolo singko mo ginjo engkana apa nya timban jo ya nasareng sabut ne kan bala jambu, batong kanan jo bala jambu na ni sabut bala jambu kang tiai ingka na bintin aja bawan jambu, ingka jo jambu pilsapanan jo riturolo atau turolo onta. Ini sintangan tim nenek namun ne kapala lakulin turuki. Anjun jo jambu akule ya guna baturi aka na sakin nenek pokok na buana rauna kam main na disikyan na salah pemerintah. Kam to nyo bala tinggian nenanya kalalangan nek kanrea. Ini menisak bugi bala tinggi karena memang lompoy tinggi ang naung itu kan. Nisak bugi bala milak kan jo bala milak. Kicini mintunya na tahun tak mai baturat rungane amilla na cini na minyo kota balak milla. Sekitar tahun 65-an ada sebuah peristiwa di mana beberapa rumah pertama kalau tidak salah balak bongki yang terbakar ya, kemudian apinya berpindah akhirnya melahap 5 bangunan yang lain. Ya, yang tersisa adalah balak jambua dan balak lempua. Sana ni sayangkan nenek balik nenek tamun tu kapala punna apa lagi bantuan batu pemerintah sulanan ni royan kulen dijagai. Nasaba kebanggaan tan nekat dan rin itu. Kalau rasa bangga, cinta bangga sudah ada itu jelas simbol jati diri dan identitas itu ada. Yang terpenting sebenarnya di masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah memahami bala jambu itu seperti apa, walaupun dia punah, diganti, ingatan kolektif mereka ada bahwa ada bala jambu seperti ini modelnya. Jadi sehingga perlu kita sekarang pemerintah itu baik di kecamatan, kelurahan maupun kabupaten maupun balai pelestarian kebudayaan itu bersama-sama berkolaborasi membangun pemahaman terhadap masyarakatnya melalui edukasi. Bala jambu ini bisa jadi simbol identitas dari masyarakat Malino. 2025 dilakukan studi teknis pemugaran. Semua bahannya itu ada di halaman rumah itu. Pohon bambu tetap diselamatkan, pohon nangka tetap ada, jadi tidak perlu kita cari-cari bahan material. Tinggal mengambil dari alam, dari hutan adat yang ada. Kemudian sistem struktur, nenek moyang kerajaan bulu tanah itu sudah memikirkan jauh hari bahwa kita akan memiliki tantangan alam, yakni adanya terpana angin yang sangat luar biasa karena berdiri pada sebuah bukit. Mereka dengan menanam pohon untuk mengantisipasi daripada yang namanya gaya-gaya uplift yang banyak terjadi yang bisa menggulingkan daripada rumah balak jambua itu. Kemudian kami juga sangat berharap bahwa upaya pelestarian terhadap kearifan lokal berupa tektonika yang ada di sana itu bisa tetap lestari. Kita bisa menguji bahwa sistem struktur dan teknologi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kerajaan bulu tanah itu sudah menjadi sebuah sistem yang sudah mapan. Meskipun hanya intuisi, tapi mereka sudah bisa memikirkan upaya pelestarian terhadap keberlangsungan kehidupan mereka melalui keberadaan rumah tradisional mereka itu. BPK itu 2024 itu melakukan sebuah kajian konservasi untuk bagaimana mempertahankan yang tersisa. Jadi ada beberapa masyarakat diundang dalam fokus grup diskusi. Sejak 10 tahun itu sudah masuk dalam database Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai rumah adat. Jadi sebagai tangible rumah adatnya, bukan sebagai intangible pengetahuan, tapi bangunannya yang dilihat. Sehingga didaftarin sebagai rumah adat. Maka dari itu, kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 hadir untuk melakukan pemugaran. Dan pemugaran ini tidak serta-merta kami kumpulkan data begitu saja. Ada beberapa wawancara atau pengambilan data dari beberapa sumber
Misalkan dari tuan rumah, ahli waris, dan yayasan yang dibentuk oleh Kelurahan Bulatana ini. BPK itu tahun 2025 ini akan memperbaiki yang rusak di Balai Jambua. Makanya sudah lakukan studi teknis pemugaran. Melalui studi teknis, karena itu satu acuan bahwa kalau mau dipugar harus dilakukan studi teknis. Jadi studi teknis ini sudah kita lakukan pada tahun ini di bulan 4 dari Balai Pelestarian Kebudayaan di unit pemugaran dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dilakukan pemugaran. Misalkan ada restorasi. Restorasi ini dari atap yang begitu lurus kita membuat ke bentuk aslinya. Jadi di atas dari teras rumah itu kita buatkan atap pelana. Atap pelana ini yang mencirikan keaslian dari rumah adat tradisional di Balai Jambua ini. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan restorasi ini dari berbagai bidang ilmu di kegiatan studi teknis sudah dibicarakan, maka disepakati melakukan pemugaran dengan restorasi. Jadi prinsip dasar yang dilakukan pada pemugaran Balai Jambua, di mana kita ketahui prinsip dasar itu mulai dari keaslian bentuk, tata letak, teknologi pengerjaan, dan pemilihan bahan sebagai bahan pengganti. Pemugaran kali ini ada beberapa pekerjaan yang dilakukan. Misalkan adaptasi pembuatan toilet. Karena kebutuhan tuan rumah adat Balai Jambua ini, maka diperbolehkan kami untuk membantu membuatkan toilet sesuai dengan tempatnya dan kebutuhan. Dan yang penting penempatan ini tidak mengurangi nilai. Ada juga pembuatan talang menggunakan bambu juga, walau pada bahannya itu dilapisi karet karena mungkin umur dari bambu itu hanya 5 tahun. Teknologi pengerjaan tetap dipertahankan dengan melihat orang-orang lokal yang diperdayakan pada pembuatan beberapa material yang dianggap penting bagi Balai Jambua, misalkan atap cipe ini. Atap cipe ini memberdayakan masyarakat yang sudah dari lama teknik-tekniknya sudah dilaksanakan oleh mereka. Anni ruaya bala kalaukang, rini bala jambu, laukang bala lumpua. Anni ajari patak galangi, ri tujaiya, angkananya niat riolo bala ni bangun. Itu bertujuan untuk ampas sekre tawa, ampat jari kagiokang ri masyarakat ka. Angkananya bala jambu segam bala lumpua. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekre sana ngajulu, anni ruaya bala kalaukang. Harus ki asirurungan nasaba laukang dipare ki tanpa untuk nasa-nasa selain laklan dilalanna untuk bermusyawarah, untuk melakukan ritual-ritual adat singkam matungi rayang ngamai nasaba laukang balas sesegalaranga rini balas sesegarainga tentuna selain dipakai untuk pemantangan dari keluarga rumpun kami dari keluarga Karaeng Bulu. Contoh misalnya kayak saya, ini orang tua saya, nenek saya itu lahir di sini. Nah, ini juga dijadikan tempat atau dipari di panasang atau pasek-resekrian di keluarga Karaeng atau keluarga Karaeng Bulu Tanah itu pada waktu tertentu. Bija pemanaka nga poing, anjo niya kaman tempat rasanya di pantarang empat rasanya anjo, gasinya tinjak na atau dia bernasar, misalnya punna niya anak na atau ada cucunya, biasai nanyakan
karena pun ni sargamamo kacenggerang atau kasalamatkan kagasingan kuiran pimairin ni angan-rengan dari ni balaka untuk rangi patautuanan at kanaya ninik ta atau nenek moyang ta atau keluarga tanne itu asal usulnya itu berawal dari rumah ini. Basintongin niya tau bulut tanah atau keluarga asulukan parasana nih. Dekteki mangiri tempat mereka atau sulukan provinsi misalnya atau limban tampara nih. Biasanya pun namu teriki main hanya nanyakan itu dong untuk main rangi rini ribala ka untuk batu asilaturahim kemudian angan-renganre. Nyat todong tena patak ripagaan rini mingka napareki pangurangi mangiri Allah Ta'ala tentuna untuk batu mai rini ampat pesingai kalena kana nyat tong penrapikan ku rini ribala ka. Apa yang dia mau tangga. Tinggal apa tu dua tidak usah. Usaha antu balik lagi ke kupar, dia melentar dua lumpingku. Tak dua ini. Lumpingku foto bisa dikamu. Keparinaan. Tapi pemulungannya saya.